Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Robi Setiadi, mahasiswa Magister Terapan, Program Studi Teknik Energi Terbarukan, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video ini, saya akan menyajikan video singkat mengenai penelitian yang telah saya rancang bersama bimbingan dari Bapak Dr. Ahmad Taqwa MT selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Yohan Ribowo STMS selaku pembimbing 2. Video ini akan menyajikan hasil penelitian saya berupa alat, sistem monitoring dan proteksi pada produksi gas hidrogen berbasis Internet of Things. Teman-teman, kebutuhan akan energi terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh manusia seiring dengan berjalannya waktu. Namun, hal ini tidak sejalan dengan pasokan sumber energi yang tersedia saat ini yang bersifat tidak terbarukan seperti energi dari bahan fosil. Saat ini, peneliti di seluruh dunia sedang mencoba untuk menemukan dan mengembangkan solusi energi alternatif pengganti bahan fosil untuk keberlanjutan kebutuhan energi di masa depan. Fokus utama energi yang dikembangkan adalah energi yang memiliki sifat yang dapat diperbarui sumbernya. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi solusi bagi keberlanjutan energi adalah dengan memanfaatkan unsur hidrogen. Lalu, bagaimana hidrogen dapat dijadikan sebagai energi alternatif di masa depan? Hidrogen adalah gas yang mudah terbakar, yang tidak memiliki warna dan tidak berbau, tidak beracun, dan sangat ringan. Hampir 15 kali lebih ringan dari udara. Sangat ringan, sehingga cenderung tersebar ke ruang di mana ia tersebar. Inilah mengapa kita tidak dapat menemukan banyak hidrogen di bumi selain dari letusan gunung berapi, di pemakaman, maupun di ladang minyak. Jika kita ingin mendapatkan hidrogen terisolasi yang tidak digabungkan dengan unsur lain, kita harus melepaskannya dari unsur lain. Proses ini merupakan proses yang membutuhkan banyak energi. Inilah alasan mengapa hidrogen bukanlah sumber energi utama seperti minyak bumi, batu bara, ataupun metana, tetapi merupakan energi pembawa seperti halnya energi listrik, suatu bentuk energi yang tidak ditemukan secara langsung di alam untuk menghasilkan hidrogen. Ada berbagai metode dan sumber senyawa kimia yang bervariasi yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hidrogen, misalnya dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, ataupun gas alam. Bahan bakar ini bereaksi bersama dengan uap pada suhu tinggi dan menghasilkan gas yang mengandung hidrogen bersama dengan gas lain. Gas tersebut harus dipisahkan untuk mendapatkan gas hidrogen yang murni. Hidrogen juga dapat dihasilkan dari air. Air merupakan senyawa yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Unsur-unsur tersebut dapat dipisah dengan cara menggunakan penghantar elemen listrik ke dalam suatu alat yang disebut dengan electrolyzer. Proses mendapatkan listrik untuk electrolyzer ini juga bisa didapatkan dengan cara memanfaatkan sumber energi terbarukan, misalnya dengan menggunakan bantuan angin, surya, ataupun biomasa. Proses elektrolisis dengan metode ini dapat menghasilkan hidrogen tanpa menyebabkan polusi. Sangat penting untuk memikirkan cara yang lebih efisien dan lebih murah untuk menghasilkan hidrogen ini. Dan pada saat ini, para ilmuwan sedang meneliti salah satu potensi untuk mendapatkan hidrogen tersebut, yaitu bersumber dari ganggang dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Hidrogen mudah terbakar pada rentang konsentrasi sangat luas di udara, yaitu 4 hingga 75%, dan dapat meledak melalui berbagai konsentrasi pada rentang 15 hingga 59% pada suhu atmosfer standar. Batas mudah terbakarnya hidrogen akan meningkat dengan suhu seperti yang diilustrasikan pada grafik di samping. Akibatnya, kebocoran kecil dari hidrogen memiliki potensi untuk terbakar atau meledak. Sangat penting untuk menemukan cara dalam mengawasi produksi hidrogen yang memiliki sifat rentan terbakar ini, agar dalam proses produksinya dapat menjamin keselamatan, khususnya bagi manusia yang bersinggungan dengan proses produksi gas ini. Berdasarkan permasalahan mengenai keamanan terhadap produksi hidrogen, maka pada penelitian kali ini, saya mencoba untuk membuat sistem proteksi yang berfungsi memonitor dan membuat sistem otomatisasi dalam proses produksi hidrogen, dengan harapan
dapat meminimalisir terjadinya kebocoran gas hidrogen pada sistem. Sistem proteksi gas hidrogen yang akan dirancang memiliki teknologi yang terintegrasi dengan jaringan internet, sehingga pengguna akan mendapatkan informasi mengenai status keamanan terhadap sistem produksi hidrogen yang sedang beroperasi. Adapun fitur-fitur pada sistem proteksi gas hidrogen terdiri dari status reaktor, pengukuran gas, status proteksi, dan pengukuran arus dan tegangan. Dengan adanya sistem proteksi untuk monitoring produksi gas hidrogen ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jumlah hidrogen yang akan dihasilkan. Selain itu, dapat meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan, baik itu kerusakan pada peralatan yang akan memakan biaya, maupun terjadi kebakaran yang dapat merusak seluruh peralatan. Proses perancangan alat sistem monitoring dan proteksi gas hidrogen ini dilakukan selama 6 bulan di Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya. Adapun rancang bangun yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap perancangan alat atau perangkat keras, serta perancangan program sistem monitoring dan proteksi yang terhubung ke media Internet of Things atau perancangan perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengoperasian sistem monitoring dan proteksi pada generator HHO. Di sini untuk memulai langkah awalnya adalah kita pastikan untuk menghidupkan powernya terlebih dahulu. Pertama kita pastikan di sini dilihat power supply-nya sudah hidup, dan untuk power untuk sistem proteksinya di sini sudah aktif. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini kita lihat untuk wattmeternya, kita lihat di sini arusnya masih 0. Jadi untuk menghidupkan sistem elektrolisisnya, maka dibutuhkan sumber arusnya. Nah, dikarenakan ini arusnya masih 0, arusnya diprogram dari sistem proteksi yang sudah saya buat secara program. Di sini ada status reaktor yang masih off. Jadi apabila ingin mengoperasikannya, maka perlu dihidupkan dari program. Di sini kita bisa mengatur tegangan supply yang akan dimasukkan ke dalam electrolyzer di sini, yang mana akan melakukan proses elektrolisis sesuai dengan tegangan supply yang diberikan dari sumber tegangan. Di sini kita bisa atur berapa tegangan yang kita inginkan. Di sini saya coba untuk menggunakan tegangan sebesar 12 volt. Nah, di sini terlihat tegangannya sudah ada, namun arusnya masih belum masuk dikarenakan di sini secara program yang saya buat secara kontrolnya masih belum teraliri. Sehingga untuk mengaktifkannya, maka di sini saya akan menghidupkannya melalui perangkat handphone melalui aplikasi Blink. Di sini tinggal kita tekan saja on, maka tampilan yang ada di power supply-nya akan hidup dan akan mengaktifkan sistem elektrolisis yang ada di peralatan ini. Sehingga nantinya tekanan gas yang terbaca di bubbler akan naik seiring dengan jumlah gas yang dihasilkan dari elektrolisis ini. Di sini di aplikasi pada mobile dashboardnya terlihat bahwa akan ada kenaikan dari segi tekanan baik itu oksigen maupun hidrogen, dan di sini akan terlihat berapa nilai dari parameter sensor yang terbaca pada peralatan ini. Di parameter ini ada konsentrasi hidrogen, kemudian ada konsentrasi oksigen, temperatur, kemudian kelembapan. Di sini terlihat bahwa
Untuk memastikan bahwa pembacaannya ini adalah real time, di sini terlihat bahwa status dari blinknya adalah online. Jadi dapat dipastikan bahwa data yang diterima oleh aplikasi atau website ini adalah real time yang berasal dari peralatan yang menerima kondisi dari electrolyzer ini. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi untuk otomatisasi pompa air yang akan mengalirkan airnya ke dalam reaktor dan bubbler. Di sini untuk menghidupkan pompanya itu ada syaratnya, yaitu dengan melihat kondisi dari tandonnya yang akan dideteksi oleh 2 buah sensor. Di sini sensornya terpasang pada level atas dan level bawah, dan dapat terlihat pada tandon airnya di sini. Apabila kondisi awalnya tandonnya kosong, maka pada indikator sensor yang terpasang pada tandon ini akan mati semua. Dan ini akan pada programnya akan menginstruksikan pompanya untuk hidup, dan level airnya akan mengalir sampai pada saat sensornya tersebut akan menyentuh ke level atas, dan secara otomatis pompa air akan mati. Di sini untuk mengoperasikannya, di sini kita masih lihat tandon airnya masih kosong, dan kita akan mencoba untuk menguji dari program yang telah dibuat. Jadi prosedur pertamanya adalah kita akan menghidupkan suplai tegangan yang ada pada sistem electrolyzer ini. Pertama yaitu kita hidupkan dari sumber tegangannya. Di sini kita lihat, kita pastikan dulu bahwa tegangan yang telah terpasang di sini sudah sesuai atau sudah masuk untuk kondisi siap menyuplai pada sistem. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu untuk menghidupkan perangkat dari pengontrolnya yang berbasis IoT. Di sini powernya sudah kita pasang di bawah, dan kita tinggal hidupkan. Maka di sini karena programnya sudah terpasang, maka air akan secara otomatis akan langsung mengalirkan ke dalam tandon, dan di sini akan ada notifikasi di perangkat handphone bahwasanya dalam kondisi saat ini air sedang mengalir, sehingga akan diinstruksikan untuk menghidupkan pompa. Dan kita lihat di sini sensor levelnya hidup semua. Di sini menginstruksikan bahwa sensornya mendapatkan kontak bahwa ada air yang terdeteksi di dalam tandon, sehingga apabila keduanya hidup berarti kondisi air sudah penuh, dan akan terlihat di sini pada notifikasi di IoT-nya kondisinya sudah mati, dan akan ada kalimat bahwa kondisi tandon air telah penuh. Baiklah, sekian demonstrasi dari alat electrolyzer untuk pengoperasian dari pompa air secara otomatis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat mengenai sistem alat monitoring dan proteksi gas hidrogen. Semoga penelitian yang telah saya lakukan dapat dikembangkan lebih baik lagi ke depannya, dan dapat menjadikan gas hidrogen sebagai salah satu solusi energi alternatif yang terbaik di masa depan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Yuk, mari kita jaga ketahanan energi dan lestarikan bumi kita dengan mendukung perkembangan transisi energi menggunakan energi terbarukan. Save energy for better future.